Terbukti terima suap, 3 hakim pembebas terpidana pembunuhan Ronald Tanur dijatuhi hukuman 7 dan 10 tahun penjara. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum. Vonis masing-masing 7 tahun penjara kepada 2 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Eri Tuah Damanik dan Mangapul Kamis siang. Keduanya secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap dan gratifikasi. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Eri Tuah dan Mangapul dihukum 9 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Hakim mengungkapkan hal yang memberatkan tuntutan Eri Tuah dan Mangapul karena perbuatan keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis bersalah juga dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor kepada 1 hakim lain pembebas Ronald Tanur, yaitu Heru Hanindyo. Hakim memvonis Heru dengan kurungan penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidi 3 bulan. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni penjara 12 tahun dan denda 750 juta rupiah, subsidi 6 bulan. Hukuman berat dijatuhkan karena ketiga hakim juga dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap Mahkamah Agung. Sebelumnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Eri Tuah, Mangapul, dan Heru didakwa menerima suap senilai 4,67 miliar rupiah untuk memutus bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan dini Sarah Afrianti di Surabaya pada 2024. Uang suap disebut diberikan melalui Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis pagi kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi, yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kusnadi, dan petugas pengamanan Nur Hasan. Saat dicecar Jaksa KPK, Kusnadi mengaku pernah dititipkan sebuah tas berwarna hitam 2 kali di hari yang berbeda oleh tersangka dan buronan KPK Harun Masiku untuk diberikan kepada Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Ada Pak Harun di situ, dia mau ketemu sama Doni, Pak. Ketemu sama Doni, ya. Terus ya dia tanya lebih lama, jadi dia mau keluar kemana saya nggak tahu, ini Pak, dia minta tolong saya ngikutin tas. Terus ya sudah saya tas itu untuk siapa? Untuk Doni sama Syekh. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa menyuap eks-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Uang suap diberikan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR melalui jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan dengan memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi merusak ponsel. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali mengungkap perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Dalmex Plantation, bagian dari Duta Palma Group. Dalam konferensi pers Kamis sore, Kejagung menyebut bahwa tim penyidik telah menemukan upaya pengiriman uang yang diduga hasil kejahatan ke luar negeri. Uang tersebut akan dikirim ke Hong Kong melalui jasa perbankan oleh anak usaha PT Dalmex Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Setelah dilakukan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, ditetapkan pemblokiran dana sebesar 479 miliar lebih. Penyidik juga mengungkap 99% saham 2 perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Dalmex Plantation, sementara 1% lainnya dimiliki oleh PT Palma Lestari. Saat ini, perkara atas nama terdakwa korporasi PT Dalmex Plantation telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat bersama 6 korporasi lainnya. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan.